Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di semifinal pertama Champions League, tepatnya di pertandingan antara Borussia Dortmund menghadapi PSG, di mana Borussia Dortmund tampil luar biasa dan mampu menaklukkan tim asal Paris yang sedang dalam misinya juga ya untuk bisa menjadi juara Liga Champions, terutama untuk pemiliknya ya kan, dari Qatar yang nampaknya memang memiliki obsesi besar. Tapi ya harus takluk menghadapi Borussia Dortmund. Dan yang ingin gue bahas terkait dengan hal tersebut adalah Jadon Sancho, yang di pertandingan itu menurut gue tampil bukan cuma bagus, tapi tampil luar biasa. Gue ambil dari Center Devils, dan dia mengambilnya dari Squawka. Ini merupakan statistik dari Jadon Sancho yang disebutkan. Jadon Sancho ini adalah satu-satunya pemain di 8 musim ya untuk bisa menyelesaikan lebih dari 10 take-ons di Champions League atau di pertandingan semifinal Champions League. Jadon Sancho setelah pertandingan juga sempat ditanya ya, apakah dia akan terus di Borussia Dortmund. Saya tidak tahu, saya fokus untuk yang ada saat ini. Alessandro Del Piero, salah satu legenda Italia, juara dunia bersama Italia, lalu juga juara Liga Champions ya kan bersama dengan Juventus, mengatakan kalau seorang pemain seperti dia bisa bermain seperti ini ya di pertandingan kali ini dengan kualitas seperti ini, tentu saja dia harus pergi ke Manchester United. Nah, disitulah pertanyaannya, apakah Jadon Sancho akan kembali ke Manchester United? Sebaiknya apakah kembali? Dan di mana sebenarnya masalah dari Jadon Sancho? Erik ten Hag di wawancara terkait dengan Manchester United menghadapi Crystal Palace juga menyebutkan, dan dia memang mengakui bagaimana bagusnya penampilan dari Jadon Sancho, dan dia juga mengatakan bahwa Jadon Sancho ini memang pemain yang bagus. Di wawancara sebelumnya gue lupa pada saat konferensi pers melawan siapa ya, tapi yang jelas Erik ten Hag pun juga menegaskan hal yang sama. Jadon Sancho pemain bagus, dia sudah tahu itu, tapi masalahnya bukan di sisi permainan atau di sisi teknis dari Jadon Sancho. Nah, gue melihat memang Jadon Sancho setelah kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman ini, dia nampak lebih enjoy, dia nampak lebih lepas. Baru bergabung dia sudah langsung mencium badge ya, logo dari Borussia Dortmund. Ada banyak spekulasi terkait dengan masa depan Jadon Sancho. Tentu saja yang paling besar adalah, dan masih terus disampaikan sampai dengan saat ini di beberapa media yang menurut gue sangat kredibel, kalau memang rencana dari Manchester United ini tetap akan menjual Jadon Sancho. Nah, apakah hal tersebut tepat? Well, gue melihat memang Jadon Sancho, dan gue ikuti betul proses dia datang ke Manchester United, yang Manchester United bahkan harus menunggu 1 musim untuk bisa mendatangkan Jadon Sancho. Saganya ataupun dramanya sampai dengan penghujung jendela transfer pada saat itu tidak terjadi ya. Baru pada musim setelahnya Jadon Sancho datang dengan harga mahal. Dan pada saat itu memang Jadon Sancho menjadi salah satu talenta terbaik di Eropa bersama dengan Borussia Dortmund, sehingga ketika Jadon Sancho ini sedang dalam proses diincar oleh Manchester United, fans sangat excited. Ketika gagal, ya banyak kekecewaan ya. Dan ketika musim selanjutnya ternyata betul bisa mendarat di Old Trafford, fans sangat senang sekali dengan Jadon Sancho. Dan dari beberapa pertandingan, beberapa musim dia di Manchester United, memang ketika dia dalam situasi yang bagus, sedang situasi yang fit ya, dia menunjukkan permainan yang luar biasa. Karena memang secara individu, secara teknis, Jadon Sancho ini ya seperti gua katakan ya, dia bahkan dinilai sebagai salah satu talenta muda terbaik pada saat itu. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Banyak mungkin yang mengatakan langsung, ya ini Erik ten Hag yang tidak bisa memanfaatkan ya. Jangan lupa ketika di musim pertama dari Erik ten Hag, Jadon Sancho ini menjadi salah satu pemain yang cukup sering dimainkan oleh Erik ten Hag. Bahkan saking percayanya Erik ten Hag terkait dengan kemampuan Jadon Sancho,
ketika dia mengalami permasalahan fisik dan juga psikis ya, tidak ragu-ragu Erik ten Hag mengirim Jadon Sancho ke Belanda ya kan. Artinya tidak berkaitan, tidak ikut serta dengan latihan Manchester United, bahkan tidak berada di klub di kota Manchester sendiri, tidak terlibat sama sekali, benar-benar diasingkan dalam tanda kutip ya, supaya dia bisa lebih baik lagi selama beberapa bulan. Dan ini bukan hal yang normal sebenarnya dilakukan di dunia sepak bola ya kan. Mengirim di waktu kompetisi sedang berjalan lagi. Nah, kita tahu setelahnya bagaimana ya, dan kenapa juga akhirnya Jadon Sancho ini tidak lagi berada di tim utama Manchester United. Kalau gue ingin flashback ke belakang, bagaimana memang datangnya Jadon Sancho di Manchester United ini banyak hal yang tidak tepat. Dia datang terlambat ya, dalam tanda kutip terlambat, karena dia diincar satu musim sebelumnya. Dan ketika dia datang Manchester United, atau pada saat itu Ole Gunnar Solskjaer yang memang memantau, menginginkan, mendatangkan juga, ini hadir dan disinggung juga oleh Gunnar Solskjaer, bagaimana tadinya yang diinginkan Jadon Sancho ini untuk di sayap kanan, ternyata pindah di sayap kiri. Padahal saat itu sudah ada seorang Marcus Rashford yang memang diplot oleh Ole Gunnar untuk posisi sayap kiri. Lalu juga bagaimana kehadiran seorang Cristiano Ronaldo yang seperti tentu saja menutupi ya kedatangan pemain lainnya di Manchester United, karena pada saat itu ya Cristiano Ronaldo dengan nama besarnya, dengan cerita dia kembali lagi ke Manchester United, seperti semuanya itu tentang Cristiano Ronaldo. Dan Jadon Sancho ini mungkin juga tidak mendapatkan atensi yang dia inginkan. Lalu bagaimana juga musim tersebut akhirnya menjadi musim yang kacau bagi Ole Gunnar Solskjaer dan Manchester United. Ini kan tidak bagus. Pemain muda baru datang ya, di klub sebesar Manchester United, butuh support, butuh bimbingan, butuh arahan juga, butuh perlindungan juga. Tapi ini tidak terjadi untuk Jadon Sancho di musim pertamanya. Bahkan harus berganti ya kan, dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick, dan sekarang di Erik ten Hag. Dimana kalau ditarik lagi ke belakang ya, dia ini sebenarnya diincar betul oleh Ole Gunnar Solskjaer ya kan. Namun pelatih-pelatih setelahnya ini harus juga bisa memanfaatkannya dengan situasi yang berbeda-beda. Dari situ menurut gue salah satu mungkin juga permasalahan ya. Artinya tidak ada blueprint ataupun rencana yang jelas dari rekrutmen Manchester United. Betul-betul jangka pendek. Sehingga ketika pelatih itu tidak lagi berada di Manchester United, atau dalam hal ini adalah manajer, banyak pemain dalam tanda kutip terbengkalai. Padahal pemain ini didatangkan dengan harga mahal. Dan menurut gue ini salah satu permasalahan besarnya. Dan ini gue juga tidak melihat hanya pada diri Jadon Sancho, tapi juga pemain-pemain lain ya selama 10-11 tahun belakangan ini. Bagaimana Manchester United ini ada semacam kayak turnover ataupun juga kerugian besar, bukan hanya karena memecat pelatih ya, artinya biaya kompensasi yang sangat tinggi dalam 10-11 musim terakhir ini, tapi juga bagaimana dari pergerakan pemain. Yang gue nilai kerugian di sini bukan hanya soal membeli mahal lalu dijual murah, tidak, tapi bagaimana pemaksimalan pemain tersebut di Manchester United. Tidak ada kesinambungan, dan ini belum menyentuh pemain muda ya, dimana pemain muda ini juga yang lebih menderita sebenarnya, karena tentu saja dia butuh bimbingan, dia butuh arahan, tapi tidak ada. Lah terus siapa dong bang kalau tidak pelatih atau manajer yang harus menentukan ini semua? Oh tidak, di dalam dunia sepak bola modern menurut gue inilah salah satu fungsi pokok dari sporting director. Mereka harus bisa membuat semacam kayak rencana jangka menengah, jangka panjang ya, terkait dengan gaya permainan yang dikembangkan, filosofi permainan di atas lapangan, sistem juga seperti itu. Sehingga nantinya akan ada diskusi dengan pelatih secara lebih detail ya, terkait dengan pemain-pemain mana saja yang bisa memainkan peran tersebut. Ada faktor kuat juga dari sporting director. Kalau seandainya pelatih tidak bisa memainkannya secara detail, apalagi sampai gagal, dianggap tidak bisa bekerja secara bagus ya, lalu diselesaikan, diganti pelatih lain untuk memainkan konsep seperti ini. Dan ini kan pemain-pemain yang tadinya didatangkan besar kemungkinan akan digunakan lagi. Jadi ada kesinambungan di sana. Tidak ganti pelatih, beda konsep lagi, pemain yang tadinya datang mahal selesai
Nanti pelatih 2-3 musim pecat lagi, dijual murah, datang lagi mahal dengan konsep baru lagi, 2-3 musim dipecat, pelatih selanjutnya datang tidak bisa memaksimalkan karena konsepnya berbeda, dijual lagi dengan harga jatuh. Kan ini yang terus berganti-ganti dengan hal yang sama di Manchester United. Jadon Sancho ini menurut gue salah satu contoh konkret dari hal tersebut. Di samping juga bahwa pemain yang memang bagus tampil di klub lain, ternyata ketika datang ke Manchester United ini tidak jaminan. Jadi pemain-pemain yang mungkin banyak disebutkan oleh fans ya terkait dengan posisi mungkin lini belakang, lini tengah, lini depan, tidak ada jaminan mereka juga akan sukses di Manchester United. Kenapa? Karena memang situasinya sangat berbeda. Support yang mereka dapatkan di klub-klub tersebut, bagaimana pressure juga penting yang didapatkan di klub-klub tersebut, mungkin tidak sebesar di Manchester United tekanannya. Mungkin supportnya justru di Manchester United ini minimal. Mungkin juga di Manchester United ini banyak semacam kayak fasilitas ya yang tidak bisa mendukung, baik itu secara teknis, fisik maupun juga psikis. Dan ini sering disebutkan juga kan oleh beberapa pihak di Manchester United bahwa Manchester United ini seperti kayak klub lama saja. Baik banyak hal lah ya, elemen-elemennya ini masih seperti kayak klub lama gitu. Dan menurut gue juga harus diperbaiki oleh Ineos. Dan terkait dengan masa depan Jadon Sancho akan seperti apa? Gue pikir sih memang dia akan selesai. Dia sudah selesai di Manchester United. Ketika dia ada memang konflik dengan Erik ten Hag, gue berpikir masalah itu bukan hanya dengan Erik ten Hag, tapi juga dengan beberapa pemain lainnya. Mendatangkan kembali seorang Jadon Sancho ini sama saja kayak dalam tanda kutip memberi konsekuensi yang lunak terkait dengan apa hal yang dilakukan oleh Jadon Sancho, dan ini tidak bagus untuk kesulitan dan juga terutama keadaan atmosfer klub ya, di mana klub ini yang harus diutamakan filosofi lalu juga kedisiplinan. Ya ini akan menjadi presiden buruk sih di Manchester United kalau dia dikembalikan lagi siapapun pelatihnya ya. Artinya memang ada potensi dia ini melawan sang manajer ataupun pelatih. Katakanlah Erik ten Hag pun dipecat lalu ada pelatih baru datang. Bukan tidak mungkin, situasinya akan jadi lebih sulit lagi, bukan hanya untuk Jadon saja tapi juga pemain-pemain lain. Ketika dia akan ada konfrontasi dengan pelatih, maka ada peluang di sana untuk mengulangi apa yang Jadon Sancho lakukan, karena dia melihat hukumannya cuma dipinjamkan, bisa tampil bagus di klub tersebut akan dipakai lagi. Hal seperti itu menurut gue ini tidak sehat sih bagi keadaan. Kalau jangan lupa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, baik itu pemain, manajer maupun pelatih dari klub itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, sorry. Terima kasih sudah menyaksikan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Haruskah Jadon Sancho balik atau tidak? Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.